Kemarin di stand up fest udah hari itu selesai, masih ada kumpul lagi apa? Nggak ada. Masih ada pembubaran panitia? Nggak ada pembubaran. Hah? Gue nggak tahu ya apakah akan ada pembubaran atau enggak. Tapi sampai sekarang sih belum ada kabarnya. Orang, gue nunggu-nunggu nih. Kayak kemarin kan di foto tuh sama di videoin setiap divisi tuh. Iya. Kayak gue kan yang ngomong, kami dari divisi tiketing. Kayak gitu, iya. Terus? Oh, closingan gitu, Iya, bikin closingan. Itu belum ada itu videonya. Gue. Belum ada di posting. Udah bikin. Belum diposting iya. Mereka yang ini kayak apa foto-foto yang di stand up itu kan ada tim Mungis tuh yang bikin video apa segala macam. Iya. Tapi ini lu tadi dari rumah langsung? Iya. Nggak ada lagi ini? Ada kegiatan? Nggak ada. Habis ini langsung ke Emang sengaja libur. open mic. Iya rencananya. Apa? Iya. Callback. Iya callback. Babak callback. Nothing tulus aja lu. Nothing tulus. Tapi udah kebayang apa yang mau gue sampein. Ya, harus semangat dong, jangan nothing Iya, tulus. justru gue, ya semangat tetap semangat. Gue dibilang sama Aldi kan. Iya. Gue tidak ngotot untuk dipilih, tapi di situ gue akan nunjukin perlawanan gue. Iya, harus gitu. Ya, sengaja nggak kayak udahlah pasrah aja. Apa materi yang mana? Bini. Oh, materi Bini. Bini. Nah itu apa? Karena yang berhasil selama ini kan masalah materi bini dong. Iya. Yang orang nggak punya. Lu doang. Yang komika pesonanya ini. Iya. Bini meninggal 2 kali. Doang. Kamu merasakan manfaat lain gak setelah apa ada jadi Ini dua manfaat? Gua yang baca ini mah. Iya maksud kenapa jadi ada 2 manfaat ya? Hah? Kamu merasakan manfaat lain gak setelah kamu menjalani stand up? Manfaat yang gak kamu kira sebelumnya di awal akan Ya. Iya. Terus momen apa? Kapan pertama kali kamu sadari itu? Ya. Nanti gue jelasin versi gue dah, biar lo ada contoh. Ada ininya kan. Terus efek kedepannya di kehidupan kamu apa? Walaupun belum jadi komika nasional. Nah, gitu. Ini udah tag dari tadi nih. Ah, ya Udah bener. tag iya. Serius? Iya. Anjing. Kagak ngabarin. Halo guys, kembali lagi di Asep Doseng Podcast. Lo Kenalin nih, ini teman gua di stand up Indo Ciledug, namanya Bang Topan Bule. Papan bule asli Indonesia. Ini dong apa? Perkenalan dulu. Ya Kayak lagi MPLS, like perkenalan MOS. Kayak anak sekolah. Oh iya, kenalin gua Topan Bule. Gua udah 5 tahun di stand up Indo Ciledug. Wih, udah lama juga lu ya? Udah lama, tapi belum jadi apa-apa. Iya. Nah, gua juga udah nggak kerasa nih. Ini tuh bulan-bulan 1 tahunnya gua di Ciledug. Udah lama ya? Iya, nggak kerasa ya. Nah, secara tidak langsung kita saling kenal udah 1 tahun berarti. Udah setahun. Iya, nggak berasa. Ini ngomong-ngomong podcastnya kita sambil ngedengerin Denny Caknan. Ini karena yang punya kafe Cak Nan. Caknan bener. Nah, ini disponsori sama Sinau Cafe. Sinau Cafe. Di lokasinya di Green Lake City. Nanti kalian searching aja di Google Map. Gini Bang Bule, gue ya pengen ngobrol-ngobrol aja sih. Karena kan kita sering ketemu, sering banyol, tapi kadang belum bisa ngobrol heart to heart. Jarang tuh kita ngobrol heart to heart. Apalagi kayak lu setelah setahun ini gue kenal tuh nggak seperti tampang lu yang begini gitu ternyata setelah gue kenal. Iya. Ya mau nggak mau, suka nggak suka, orang lain ketika ngelihat lu pasti ngelihatnya, wah Bang Bule nih serem nih, tatoan. Awalnya nggak suka, kebanyakan awalnya nggak suka. Gitu. Iya. Negative thinking. Iya. Nih orangnya urakan nih. Lebih worry sama barang yang dibawa. Iya. Nongkrong sama gua.
Sampai sekarang gue masih gitu sih. Iya, apalagi dengan pesona lo yang orangnya serius gitu. Diem mulu, kalau nggak diajak ngobrol diem mulu. Tapi gue Kenapa baik. sih lu? Tapi gue baik orangnya. Hah? Gue orangnya baik sama orang. Jahat lu. Enggak, suka nolong gue. Ngebully gua mulu lu. Suka nolong. Enggak pernah gue. Itu prasangka Anda aja itu mah. Wah, Enggak boleh punya prasangka buruk kayak gitu. Jadi menurut Anda seperti itu? Iya, banyak orang yang berprasangka buruk tentang gue, padahal sebenarnya kagak lah. Orang baik gue. Nah, seperti yang tadi diceritain tuh, Bang Bule mau bawain materi soal duda 2 kali karena istrinya dua-duanya meninggal. Hampir udah cukup banyak orang-orang mengenal Bang Bule dengan pesona itu. Yes. Lu udah mulai ngebawain itu dari awal apa di pertengahan lu sampai sekarang bawain materi atau ngedalami materi itu? Dari awal. Dari awal. Dari awal masuk stand up gue. Udah ngebawain, ya mereka kaget aja gitu. Kok ada orang kayak gue gitu. Ya kembali ke prasangka mereka gitu. Kok bisa meninggal istrinya gitu. Apalagi kan dengan casing gue yang kayak gini ya. Iya. Udah pasti diapain nih kayak gitu. Itu akan kontradiktif banget sih Bang sama penampilan lu. Terus ketika di panggung lu ngebawain sisi yang benar-benar bertolak belakang gitu dengan orang lain lihat di lu gitu secara looks luar gitu. Iya. Tapi pas lu bawain materi itu kan ini banget ya apa? Kayak bukan gue ya. Iya. Iya. Kayak nggak pak. Sorry ya. Kayak lu nggak pantas ngomongin kayak kesedihan itu gitu. Ternyata lu punya sisi menyedihkan. Kayak Yakuza tapi bucin. Iya kayak Yakuza bucin. Tapi emang itu awal lu masuk stand up emang pengen cerita itu ke orang-orang apa ada yang ngasih tahu Bang lu bahas ini aja atau gimana tuh awal-awal? Awalnya kan kita masuk stand up itu kan kita perkenalan ya. Perkenalan ya. Ya terus gue ceritain kalau gue ini udah 2 kali. Sebenarnya yang mau gue bawain tuh bukan itu gitu. Jadi tentang patah hatinya gue yang gue bawa ke stand up gitu. Dan patah hatinya gue itu bukan sama bini gue tapi sama pacar gue. Awalnya ngebahas pacar. Pengen ngebahas itu, cuman pas di perkenalan mereka kaget, ih lucu tuh kayak gitu. Duda 2 kali Iya, itu. Duda 2 kali tapi meninggal semua gitu. Nah, ya udah kenapa nggak kita rapihin aja yang itu. Oh, gitu. Tapi pertama kali lo naik open mic langsung diceleduk? Iya, celeduk. Nah itu siapa yang pertama kali ngerapihin materi lu siapa pertama kali? Nggak ada sih, gue ngerapin sendiri aja, cuman karena respon dari orang itu lucu tuh gitu. Waktu perkenalan itu kan kita belum stand up ya, baru perkenalan doang gitu kan. Nah, Cing Ronald bilang, "Ih, lucu banget tuh," katanya kayak gitu. Orang pertama yang ngomen Cing Ronald. Emang bener Bang kayak gitu? Bener, cakep tuh buat materi kayak gitu. Ya udah, gue mulai nulis tuh kayak gitu tentang istri gue. Jadi gue belakangin dulu lah patah hatinya gue sama pacar gue itu kayak gitu. Padahal sebenarnya yang mau gue bahas ya. Tapi sumpah itu lucu banget gitu, lucu banget karena ironinya tuh dapat banget gitu, ironi. Dan gue respectnya lu bisa mengungkapkan itu gitu. Ya, karena itu kan luka yang cukup dalam ya. 2 kali istri lu meninggal gitu, orang yang kita sayang gitu meninggal 2 kali dan gue nggak tahu berapa tahun yang lu butuhin untuk akhirnya memutuskan gue ceritain. Sebenarnya kalau untuk luka yang dalam sih nggak terlalu dalam karena pada saat gue menikah sama istri gue udah tahu dia udah punya penyakit duluan gitu. Jadi kita udah siap dengan konsekuensinya gitu. Ya. Tapi tetep bang namanya kita menikah. Iya tetap kan? tetap luka tapi nggak separah karena waktu kita menikah tuh kita udah melayani istri itu dengan sepenuh hati dan kita udah tahu suatu saat dia akan diambil dan bahkan prediksi dokter lebih cepat daripada pernikahan yang gue jalanin. Jadi ya gue bersyukur aja alhamdulillah gitu, maksudnya
dikasih waktu yang lebih panjang untuk sama istri gue. Lu cukup bersiap diri lah ya. Iya, sebenarnya Dan jadi nggak sudah siap, kaget. nggak kaget lagi, karena udah akan tahu endingnya kayak gitu. Jadi sebenarnya gue nangisnya itu justru nangis pada saat gue lagi sama istri gue. Bisa gak gue ya? Kayak, bisa gak gue kalau nggak ada lu gitu. Oh, lu malah membalikan kondisi itu Betul. gitu ya. Nah, jadi gue sedihnya itu pada saat gue masih hidup gitu. Kayak, Bisa nggak gitu ya? Iya, kayak- Kalau lu kondisinya lu yang sakit, bini lu bisa nggak gitu? kayaknya kalau gue yang sakit gue ditinggal dah. Oh gitu. Karena semua wanita kebanyakan begitu. Aduh. Iya, kebanyakan begitu. Kayak kalau gue yang sakit kayaknya nggak bakalan ngelayanin kayak gue dah. Emang semua wanita sama aja ya? Iya. Kayaknya kalau kondisi jangan dibalik deh. Makanya laki-laki tuh hebat kayak gitu. Nah itu kalau kalian mau tahu cerita detailnya, lebih baik nonton Bang Bule stand up dah. Iya. Lu udah punya digital download belum sih Bang? Nanti dibuatin sama Mas Panji nanti. Amin. Lucu banget pasti. Iya. Kalau nggak lu datang aja ke stand up Indo Ciledug, pasti Bang Bule open mic setiap nanti minggu nih. situ. Setiap minggu. Materinya sama. Nah, Bang, di podcast gue ini kenapa pengen ngobrol tuh karena setelah setahun ini gue menyadari beberapa hal setelah gue belajar stand up dari Ciledug, dari stand up Indo Ciledug, dari Comika Pecahkan, gue belajar stand up gitu kan. Terus hampir setiap minggu gue nggak pernah absen. Open mic terus di komunitas. Tentu keilmuan stand up dan keahlian skill gue di stand up tuh meningkat gitu. Tapi yang gue kaget tuh ini Bang, gue mendapatkan hal lain gitu selain stand up-nya doang gitu. Mendapatkan hal lainnya itu sesederhana gini deh. Gue bisa belajar berbahasa Indonesia lebih baik dibanding gue sekolah. Lu ngalamin itu juga nggak? Kan kita di stand up diajarin untuk menulis hiperbola, ya kan? Attitude. Attitude, sikap, dan bahkan kalimat kalimat efektif. Betul. Ya kayak kalimat aktif, maaf. Kayak gitu-gitu kan itu pelajaran bahasa Indonesia dasar kan? Iya. Terus sama akhirnya Ada yang penekanan. iya, kayak gitu. Terus secara public speaking gitu kan. Public speaking. Dan yang gua amazed banget tuh ya takjub tuh gua ternyata menyadari bahwa pola pikir gua selama ini sebelum ikut stand up tuh nggak runut Bang. Pola pikirnya masih berantakan lah. Pola pikir kalau untuk membangun cerita tuh berantakan. Nah, gue dapetin tuh di sini, ternyata gini loh untuk membangun cerita tuh. Dan itu bener-bener sesuatu yang bermanfaat banget buat gue gitu. Nah, lu kan udah 5 tahun nih 5 tahun. di stand up. Lebih. Iya, ada nggak yang lu dapetin hal yang semacam itu gitu ya? Ya di luar ini ya, kita kesampingkan soal stand up-nya, lu dapet show. Iya. Oh iya, terakhir ini Bang Bole baru jadi Love Valley Crew stand up PES 2025. Itu udah ranah stand up semua tuh. Iya. Ada nggak yang lu dapet selain stand up-nya? Yang secara tidak langsung, ternyata gue dapet ini. Gitu. Iya. Yang gue dapetin tuh mau apapun ya, mau dari dunia stand up, dari dunia acting, kita tuh punya bumbu-bumbu gitu. Jadi kayak ngebangun cerita itu nggak prasangka orang ya, kayak dulu sebelum jadi stand up comedian pasti ngomong gampang tuh gue cerita ngelucu gitu doang, kita di tongkrongan berjam-jam orang bisa ketawa sama kita. Iya. Tapi ternyata setelah kita masuk ke dunia stand up, mereka tuh punya cara, step-stepnya. Jadi nggak hanya sembarang cerita, dan kita nggak bisa ngambil cerita orang tuh masuk ke dalam cerita kita gitu. Betul. Itu yang gue dapet. Jadi kayak gitu, ada step-step yang harus kita lakuin sampai kita harus tahu ini titik lucu, orang harus ketawa. Gue lebih ke public speaking juga. Yang tadinya gue berpikir gue ini kan bekas orang lapangan ya, koordinator lapangan. Oh iya. Gue biasa
ngomong sama banyak orang. Di depan gitu ya. Betul. Ternyata di saat kita berdiri di panggung stand up itu beda banget. Beda banget asli. Gua pertama kali stand up itu gua geter kaki, gua geter tangan gua. Padahal udah biasa aja, udah biasa ngomong sama orang banyak. Iya. Itu karena kata-katanya nggak sembarang kita kayak ngomong aja gitu. Mereka lebih disusun dulu baru kita bawain ke materi itu. Ada ilmu ya kayak ngerapihin materi lah kayak gitu. Jadi nggak sembarang ngomong gitu. Oh gitu. Ada omongan-omongan yang kita nggak boleh dipakai. Ya pernah dengar kayak di kafe kita nggak boleh ngomong kotor-kotoran gitu. Oh gitu, nggak boleh toilet jokes. Iya kayak gitu. Itu yang lu baru dapat setelah masuk stand up-nya. Betul. Karena kan kita kan namanya orang lagi ngobrol gini, kayak gitu kan. Oh gitu. Iya benar, nggak boleh. Nah, ini sih Bang apa? Itu kan masih ranah stand up ya. Gua nilai itu masih ranah stand up-nya lah. Betul. Ini deh yang tadi soal lu apa ya? Ngebahas soal kehidupan lu sama keluarga lu gitu. Sampai lu jadi duda 2 kali karena bini lu meninggal. Ada nggak sih dari sisi stand up yang akhirnya mengobati sisi luka lu? Memang nggak akan 100%. Iya. Tapi ada nggak yang akhirnya mengobati lu bahwa lu, oh ternyata Allah misalkan ya, Allah menakdirkan gua seperti ini untuk bekal gua ke depan atau apapun lah gitu ya. Ada nggak yang dari stand up tuh ternyata, oh gua terhibur nih atau oh gue bisa apa ya, kata-kata di stand up tuh berdamai dengan kondisi gitu. Iya. Ada nggak sih itu kan sisi psikologis yang sulit banget mau disembuhin ya. Ada nggak? Stand up itu kayak obat organik buat gua. Jadi kalau gua nggak stand up itu, ya sama juga gua berhenti berobat berjalan nih. Oh gitu. Iya. Jadi dengan stand up itu bisa sedikit ngikis rasa sedih gua, kehilangan istri gua, dan cerita sedih kita itu pun sebenarnya kalau orang yang pintar gitu ya ngelihat materi orang, kayak orang kan selama ini kan ngeliat gua, ih lucu banget nih, kayak apes banget nasibnya. Harusnya tuh dari materi gua tuh kalian belajar gitu, sayangilah istri kalian gitu. Kayak gitu, karena di saat yang lu pengen sampein itu. Iya, kayak lu tuh punya istri kan kebanyakan komika tuh ngeluh, gue punya bini dikekang, gue nggak mau stand up aja sulit gitu. Dan pada saat istri lu pergi gitu dan udah nggak ada yang larang lu stand up, di situ lu akan merindukan sosok istri yang udah ngelarang-larang lu selama ini gitu, yang bawel apa selama. Bahkan kalau dikasih pilihan ya kayak gue rela deh gitu, nggak stand up, penting istri gue balik lagi tuh buat ngelarang-larang gue kayak gitu. Malah lu ya mau nggak mau lebih baik dilarang-larang dibanding kehilangan betul. Kalau bisa di flashback, gue mau hidup normal deh, kayak punya bini, punya anak, udah nggak usah stand up gitu, udah kebahagiaan buat gue gitu. Jadi gue nggak perlu cewek repot-repot harus ngobatin kesedihan gue dengan stand up, ngapain kan obat gue udah ada itu. Di situ gue pengen orang tuh bisa mikir gitu. Nggak punya bini kayak gini ya, nggak punya arah kayak gitu. Terus gajian juga uangnya habis nggak tahu kemana, yang nggak bisa buat jajan. Nggak bisa setiap hari ke kafe gitu. Ya kan? Itu dari sisi cowoknya, mikir. Dari sisi ceweknya gitu ya. Maksud gue gini loh, gue pengen nunjukin gitu loh. Di saat gue yang penuh tato ini dan gue benar-benar ngurusin bini gue yang sakit sampai akhirnya dia meninggal gitu. Pria mau kayak gimana pun pasti akan melakukan hal yang sama gitu. Jadi pada saat kalian punya suami kayak gitu, ya jangan terlalu banyak nuntut gitu. Karena mungkin laki-laki nggak bisa ngeladenin lo debat. Tapi dia lebih ke pembuktian, pengen ngebahagiain lu. Ya gua dengan cerita gue tuh gue pengen nunjukin ke cewek-cewek,
walaupun gue begini, gue berusaha keras loh untuk kebahagiaan istri gue. Jadi lo sebagai cewek janganlah suka ngerendahin suami lo atau pacar lo. Ya intinya gini, bersyukurlah kalian yang nggak jadi gua gitu. Karena kalau lu udah kehilangan pasangan lu, ya lu jadi gua. Kayak gitu, itu yang gue pengen gue kasih tahu ke masyarakat. Bukannya mentertawakan kesialan gua, enggak kayak gitu gua. Ya, mentertawakan itu poin plusnya. Ya, poin plus buat gua. Oke, gua dapet tuh. Berarti yang lu dapetin di stand up tuh pertama yaitu obat lu untuk mengutarakan. Karena biasanya kan laki-laki katanya nggak berbicara. Nggak bercerita. Nggak bercerita, lebih ke tindakan. Nah, ini lu manfaatin media stand up ini sebagai media yang positif untuk lu bercerita. Betul. Dan jadi obat positif untuk lu. Ya. Sisi lainnya, tujuan lu berarti mau nggak mau lu, bukan mau nggak mau, secara tidak langsung lu tuh berdakwah berarti. Berdakwah dalam arti ya, lu mengingati ke laki-laki atau ke suami, untuk lebih saling menghargai pasangan, untuk menghargai istrinya, dan lu juga berdakwah ke perempuan yang kalau ada yang nonton gitu kan, ada yang nonton kan, ada yang perempuan gitu kan, ada komik juga yang perempuan. Betul. Lu mau berdakwah bahwa nih ada loh laki-laki yang setia gitu, walaupun misalkan tampangnya urakan gitu kan. Karena kebanyakan komik-komik mau duda mau janda itu setiap di materi pasti ngejelekin pasangannya kan. Iya. Itu sebenarnya janganlah kayak gitulah. Iya. Gimana rasanya nggak punya pasangan? Merinding gua. Iya. Enggak, maksudnya di balik tampang lo yang kayak gitu ada sisi itu ya ternyata. Memang Rasul juga suka ngasih tahu bahwa kita tuh nggak boleh ngejudge orang dari dari tampangnya. Bahkan kalaupun Rasul juga kan pernah bilang tuh, kalaupun dia dapat nasihat dari seorang anak kecil atau ya yang didengarkan tuh nasihatnya, bukan siapa yang menyampaikan. Lu bener kayak gitu bang tujuannya bang? Iya. Iya. Tapi bener, gue baru nanya kan? Iya. Yang kayak gini baru nanya kan? Iya. Walaupun setiap seminggu sekali kita kalau ketemu ngobrol, suka ngobrolin bini lu, tapi gue emang belum pernah nanya langsung soal. Makanya kalau setiap ada komik-komik yang naik dan bilang mengeluh tentang pasangannya tuh gue bilang tukeran aja yuk. Kurang ngaji. Iya, tukeran aja yuk. Lu jadi gue dah kayak gitu. Tapi memang itu spesialnya stand up, kita bisa punya cerita yang original tanpa orang lain bisa jiplak. Itu beda sama lawak. Iya. Orang lain ya bisa menceritakan keresahan soal pasangannya, mau ngejelekin, mau ngebagusin terserah dia gitu kan. Cuman spesialnya di lu punya materi bagus lah, kayak. Tapi materi yang bagus itu sebenarnya tidak menjelekan orang lain, tapi menjelekan diri sendiri sih. Iya. Karena nggak ada orang yang tersinggung juga kan. Nah itu bang yang gua masih sulit tuh. Sulit menggali materinya ternyata. Nggak cuman pengen bercerita doang gitu, cuma yang pengen lu ceritain tuh harus believe dan memang harus jujur dari apa yang lu pengen cerita. Terus satu lagi nih di stand up itu ya, gue banyak belajar. Gue kan orangnya kan pertama kali kenal orang itu gue mempelajari karakter orang. Di situ gue banyak belajar, ternyata kayak di luar sana ada orang yang kayak gini, kayak ada orang yang penjilat, ada orang yang pilih-pilih sahabat. Lu yang dong. tadinya gue nggak percaya nih, yang gue percaya. Ya ada orang kayak gitu ya. Iya maksudnya ternyata ada orang-orang kayak gitu, yang kayak makan temennya sendiri, ada. Kayak gitu. Ya namanya juga orang bang. Iya. Ya lu ngelihat secara langsung gitu ya. Iya. Karena ya mau nggak mau di komunitas stand up ini kan strata sosialnya tuh campur aduk banget bang. Iya. Beda kayak misalkan ketika lu kerja waktu jadi pengawas lapangan, orangnya tipikalnya akan sama lah, nggak akan jauh. Kan kayak gua, pekerjaan gua di kontraktor juga tipikalnya akan sama. Atau orang yang kuliah atau yang dagang, itu kan
punya stereotip masing-masing. Nah, ketika orang-orang masuk ke satu komunitas dari arah yang berbeda-beda tuh, ya itu keberagamannya tuh akan terlihat banget. Gitu. Nah itu lu berarti dapat juga tuh, lu bisa melihat kepribadian orang juga ya. Itulah. Makanya gue gak punya banyak teman. Kalau gua kepribadiannya gimana bang? Ya kepribadiannya ganteng. Jangan dong. Iya, gue gak punya banyak teman ya, karena di satu sisi gue seneng gitu bisa ngebaca kepribadian orang, tapi di satu sisi lagi gue jadi worry berteman sama orang itu, jadi gue gak punya banyak teman. Ya, emang harus milih sih bang. Ya, makanya beruntung lah orang yang jadi sahabat gue gitu, karena lu perfect di mata gue. Anjay. Apaan begini? Sip. Keren nih udah jadi sahabat gue. Iya. Nah, lu menyadari lu dapat obat di stand up, lu bisa ya menilai kepribadian orang itu kapan, Mbak? Mulai kapan nih? Ini lu kan 5 tahun nih. Di tahun awal kah? Apa lu sadar hal-hal kayak gitu tuh malah justru di akhir-akhir sekarang atau kapan lu dapat? Butuh waktu 2 tahun gua. Butuh waktu 2 tahun. Karena waktu mau masuk stand up itu gua masih uring-uringan gua. Masih uring-uringan. Masih gak stabil lah ya. Kayak gua pergi ke stand up berharap hati gua bisa terobati. Ya memang terobati pada situ, sama kayak orang lagi mabok kan. Mabok terobati, setelah mabok ya gila lagi kayak gitu. Itu akhirnya ya gue berteman sama senior yang cocok lah sama gue. Nah dari situ butuh 2 tahun kayak pembelajaran yang gue ambil ya kita harus belajar seberat apapun masalahnya ya semua akan ketutupin sama masalah baru. Benar-benar. Iya, kayak kita harus mikir kayak lo bisa kok ngelewatin semua ini kayak gitu. Dan gue butuh 2 tahun tuh buat jadi orang yang santai gitu. Asli gue pertama kali masuk stand up itu berat gue turun 15 kilo. Ya akhirnya ya Lu agak gendut dong dulu. gemuk gue 85 gue. Oh. 85. Sampai akhirnya 80 lah. Sampai turun 65. Kurus banget. Jadi ya nggak semudah kayak kita, wah hati gue lagi galau nih, gue mau ikut stand up aja. Sudah sebulan, gue udah normal lagi, nggak gitu. Apalagi kan stand up itu kan cuma seminggu sekali ya. Iya. Nggak tiap hari. Butuh 2 tahun buat lu yang menyadari hal-hal itu, terus akhirnya lu bisa jadi lebih stabil, jadi orang yang lebih stabil itu di tahun kedua. Iya, karena senior selalu bilang kayak lu nggak bakalan bisa bercerita kalau lu belum bisa berdamai dengan diri lu sendiri. Siapa tuh yang ngomong? Banyak. Salah satunya siapa kan bisa disebut. Ya Haldi Oke. ngomong kayak gitu Ya sama gua. selain itu Ya terus kayak 5 sebutin 5. aduh banyak kan kayak nggak banyak senior yang baik sama gue. Ardi Ramdhani boleh. Ardi. Ya. Terus banyak juga yang motivasi gue kayak Kang Ripai juga ada. Kayak, ini Tobul sekarang stand up-nya udah mulai bener nih, nggak kayak dulu ngaco. Iya. Kalau Cing Ronald kan orang lebih yang santai ya, dia nggak banyak komen. Bang Didit sih, Bang Didit. Bang Didit. Itu bener dah. Yang, aduh ada cerita lucu nih Bang Didit nih. Tadi dulu bang, gue mau ngecek dulu kamera nih. Oke guys, lanjut lagi, takutnya lama-lama ini nggak kerekam. Iya. Gimana, Bang Didit? Gue tuh ngefans banget sama Bang Didit. Satu, dia sama kayak gue, tatoan gitu. Cuman masalah gue waktu mau deket sama dia tuh berpikir dia tuh orangnya sombong, nggak mau mengayomi gitu. Sambil makan ya bang? Iya. Terus? Sampai akhirnya ada masa gue bisa deket sama dia. Dan di situ gue baru tahu karena dia bukan sombong tau. Apa tuh? Sama ini. Apaan? Matanya rabun. Nah, emang iya? Iya. Didit itu matanya rabun. Makanya tuh kalau Salman marah gini kan. Gue selalu bilang Tobul depan bule gitu. gitu. Kan ada cerita yang dia lucu tuh.
waktu ada lomba di Mercu apa? Jadi pas dia datang nih ya, dia lihat nih satu tongkrongan orang gitu, dia salamin tuh gitu, dan dia duduk di tengah-tengah orang itu gitu. Nah akhirnya sampai ada anak duduk yang nyalamin, bang situ aja, nih kita nggak kenal, jadi dia duduk sama dia duduk sama orang yang jadi iya. Enggak, emang gua juga punya apa ya, perasaan, aduh, kayaknya Bang Didit orangnya ini aja gitu, jaim. Makanya kalau dia lagi stand up, itu kan dia selalu bawa ini temen Jerry buat nyupir motor. Oh gitu. Dan Ya selalu udah deh, bonceng. ntar kalau ada Bang Didit gua sapa. Bang Didit itu, bos, maksudnya dia mau Maaf ya, Bang. dia mau ngajarin gue banyak tuh, ngajarin gue banyak. Dan dia nggak ngeliat lu siapa gitu, pasti diajarin sama dia. Gue banyak belajar dari dia. Bukannya dia sombong, dia rabun, udah gitu aja. Lu banyak dapat advice atau nasihat itu di tahun-tahun kedua apa ketiga gitu? Ya itu pas udah tahun mau beranjak tahun kedua, dan gue tuh bisa kenal sama dia deket, tau gak lo? Dia waktu itu ada program dan dia ngundang gue. Oh yang konten-konten? Bukan. Jadi dia kayak ada kerjasama sama kafe. Kita bisa stand up di sana dan free minuman sama makanan. Oh. Dan gue nggak nyangka karena selama ini yang diundang sama dia orang lain, tiba-tiba dia telepon gue, bisa nggak ngisi acara di sini. Dan gue kan waktu itu stand up gue masih berantakan banget, tapi dia mau ngundang gue. Di situ gue mulai deket sama dia. Nah, tapi dia mungkin ngelihat apa ya, poin plus aja gitu di lu, oh bisa nih gitu, makanya diajak. Matanya Didit nggak kayak mata orang normal. Ya kan maksud gue emang matanya Bang Didit kan emang agak rabun, tapi kan dia ngedengerin materinya, oh unik nih, gitu, mungkin itu. Kayak gue pernah nanya kan, kenapa dia suka sama Iqbal sama Ridho. Bilang di saat orang-orang lain pada ngebully dia. Dan jawabannya simple. Orang-orang kayak gitu yang bisa bikin gue ketawa. Iya. Nah Bang, apa ya? Musiknya makin keras lagi. Hah? Musiknya makin keras. Iya nih. Gak apa-apa ya, teman-teman. Maaf ya nih, musiknya masuk, kalau masuk anggap aja backsound. Iya. Ini, gue sekarang mau nanyanya ini Bang, apa ya? Kira-kira ini karena lu akan dapat sesuatu bekal ya dari stand up ini, dan lu juga pasti akan menjadi sesuatu yang lebih baik lagi ke depan kan. Kira-kira apa yang sebutin deh 2 kemungkinan yang ketika lu kalau nggak kenal stand up sama sekali, ke depannya lu akan seperti apa? Dan sekarang lu udah kenal stand up, ke depannya tuh akan seperti apa lu? Lu punya keinginan apa ke depan? Yang belum kalau lu nggak kenal stand up dulu deh. Kalau gue nggak kenal stand up, gue bakal struggle. Seperti ya kayak gue akan menjalani pekerjaan, tapi nggak tahu nih mau sampai mana gitu. Kehidupan tuh untuk kerja aja. Ya, jadi ya cuman kerja aja gitu. Jadi apalagi gue kan Capricorn kan. Capricorn itu manusia pekerja, lebah pekerja dia. Gue Aries. Iya. Ini jadi pamer-pameran. Ini zodiak ini. Ya terus? Ya gue kan jadi tetap sampai tua tuh. Lo bayangin di saat gue tua dan gue udah nggak sanggup kerja lagi, gue mau jadi apa coba? Gue nggak ngumpul gitu kan. Gue nggak ngumpul apa segala macam gitu kan. Dan nggak ada yang peduli juga sama gue gitu. Tuh kalau gue tidak menjadi seorang stand up komedian. Nah sekarang karena lu udah jadi stand up komedian, kira-kira lu kedepannya akan jadi apa nih? Siapa sih yang nggak pengen jadi stand up komedian terkenal? Oke. Gue juga berpikiran ke situ. Lu punya apa impian di situ ya? Iya. Tapi di ujungnya agak belok gue. Kemana? Belok kemana? Kalaupun nanti suatu saat gue amin bisa terkenal. Ya. Kayak At least lu punya show dulu kayak gitu-gitu lah ya. Kayak gue misalnya menang suci, amin gitu kan. Amin. Ya,
Wah, semua orang boleh punya impian dong. Boleh. Ya istilah kata gue bisa jadi komik nasional dah. Nah di ujung itu gue pengen belokin, sebenarnya gue pengen serius di dunia perfilman. Jadi, iya. Ya, gue dari dulu pengen banget jadi artis gue. Artis film. Iya, artis film. Nah, Karena gue kan dulu juga pernah jadi kru film gue. ya doain lah. Siapa tahu next generation ini ngeganti apa? Fajar Nugrah itu kan bisa lo ikutin tuh jejaknya kan. Terus seandainya pun nggak jadi stand up komik nasional gitu. Di situ kayak kemarin nih gue jadi kru kan stand up Fest 2025, itu pencapaian buat gue gitu. Di situ gue ambil positifnya itu untuk ke depan itu relasi gue lebih luas. Gitu. Relasi lebih luas dan itu kita bisa jadi lebih dikenal sama komik-komik nasional. Itu kan bisa jadi bisa kesempatan juga. as a friend gitu kan, ya sebagai teman, ya sebagai lo rekan kerja atau bisnis gitu lah ya. Betul. Bisa kerja sama mereka juga, bisa bantu mereka. Gimana gitu sih, lebih ada mimpinya ketimbang nggak jadi stand up comedian gitu. Iya. Ya karena ya gue kalau nggak jadi stand up comedian ngapain ya, kayak gue kerja libur udah. Gue kalau udah libur nih di rumah coy, kagak kemana-mana asli. Kagak ada tuh kayak libur kita kemana, ke mall, nggak ada gue kayak gitu. Udah di rumah, kalau lu kagak ajak gue kagak keluar gue. Itu gue orangnya. Kayaknya hidup gue kasihan dah gue kalau nggak jadi stand up comedian. Iya, kasihan sih. Makanya kalau jadi stand up comedian itu enak tuh, jadi kita lebih banyak kenal relasi, kenal gokil ya. teman. Nah, gue juga gitu bang, setelah gue stand up ini, justru gue malah melihat langkah gue selanjutnya. Iya. Ya, bukannya mau ini ya. Ini bukan untuk disombongkan, cuman sebelum gue kenal stand up, sorry. Sebelum gue memutuskan untuk jadi seorang komika, itu tuh di tahun-tahun lalu itu gue beneran kayak nggak punya arah tujuan. Iya. Kayak kerja pulang ketemu bini, anak udah gitu doang kan. Impian gue tuh spesifik bang, spesifik tuh dari dulu. Gue punya cita-cita ya yang didoktrin sama nenek gue dulu ya. Gue punya cita-cita pengen kerja di kantoran di deket kantor almarhum nyokap gue. Nah, kantor almarhum nyokap gue tuh daerah Kebon Sirih. Iya tahu gue. Spesifik banget bang. Gue udah sampai di situ. Gue kerja di kantor daerah Kebon Sirih, ya kantoran duduk di meja, di laptop gitu ya. Dan gue alhamdulillah udah sampai di situ. Itu ngebosenin bro. Nah, sebelumnya mah nggak ngebosenin, tapi gue udah sampai tuh ke titik itu. Ke titik itu akhirnya tercapai dong. Gue nikah udah, sekolah udah lulus, lagi kerja ya kan. Terus kerja di tempat itu yang gue impikan, di bayangan gue waktu kecil tuh udah sampai tuh di titik itu gitu. Itu tahun lalu tuh gue beneran ini ngapain lagi gue ya, nggak punya tuh. Nah sampai akhirnya gue ngedengerin ini nih kontennya Bang Panji. Selama pandemi gue libas habis tuh kontennya Bang Panji, entah di podcast, entah di YouTube-nya. Jadi asupan materi lu? Belum jadi materi. Jadi dia menumbuhkan kembali semangat gua untuk punya impian baru. Disitulah akhirnya gua mutusin, gua kan banyak cerita. Gua punya banyak cerita. Kenapa enggak gua ceritain itu di stand up? Nah pas gue udah masuk ke stand up, ya itulah ketemu lu, ketemu teman-teman, ketemu ya gue sekarang jadi pengurus di komunitas juga, gue belajar banyak hal lagi, sampai ya itu jadi rajin konten begini-begini gitu. Gak apa-apa. Iya. Itu ya stand up sepengaruh itu ya bang? Ada pengaruhnya pasti ya, kayak lu naik motor ada tujuan dan nggak ada tujuan kan capek, beda.
Kayak begitu. Iya. Ya, kesimpulannya kalau lu mau berbagi apa ya yang mau lu sampaikan ke orang-orang apa nih? Dari pengalaman hidup lu sekarang kita sama-sama di stand up gitu. Iya. Ada nggak yang mau lu bagiin ke teman-teman? Ya memang lelaki tuh nggak bercerita tentang masalahnya. Anjay. Tapi lo harus keluarin. Dan stand up itu bagus sih buat itu. Itu kayak obat generik, generik sih apa sih? Obat yang asli itu kayak jamu gitu. Otentik. Ya. Apa ini obat jamu mah apa? Obat herbal lah. Herbal ya pokoknya intinya laki-laki nggak salah kok untuk bercerita gitu ya. Iya nggak salah untuk bercerita. Ya justru cuman jangan ceritanya sama teman gitu. Jadi kayak lu jadi kayak banci gitu. Iya. Ada media yang bisa lu untuk nyalurin cerita itu. Stand up comedian itu bagus buat Media yang bagus. Iya, media yang bagus. Satu bisa membuat lo jadi punya tujuan, yang jadi nggak punya tujuan. Lo jadi bisa punya mimpi. Lo bisa hidup lo jadi punya ada arahnya. Lo jadi bisa belajar tentang public speaking, ngobrol dengan orang banyak gitu kan. Terus tahu attitude, tahu cara menghormati orang lain, iya benar. kayak gitu. Stand up itu bagus. Tapi jangan mimpi kegedean deh di stand up. Karena saingan lu banyak banget. Lebih ke obat batin aja, obat hati. Gak setuju gua. Mimpi setinggi-tingginya aja, guys. Iya sih. Cuman hati-hati harus pakai safety belt kalau kagak. Oke, topan bule. Gokil. Harus Ya, stand up. thank you Bang Bule. Oke. Thank you udah bercerita. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Asep Doseng Podcast. Bye bye. See you.